Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, memberikan kita hidayah, memberikan kita inayah, sehingga dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala masih mempedulikan hati kita, masih peduli kepada jiwa kita, sehingga hati ini, raga ini, nafas ini masih dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa salawat serta salam tidak pernah luput kita hancurkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau merubah akhlak manusia yang tadinya memiliki akhlak adab jahiliyah sampai memiliki adab-adab al-islamiyah, adab-adab yang diridhai al-mardiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan dalam hati, menancapkan dalam sanubari kita ini rasa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kelak bisa bertemu, berjumpa, mendapatkan syafaatul uzma di hari akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan makam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Al-ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, washkuru, bersyukurlah kalian nikmatallah kepada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita benar mengatakan ibadah kepada Allah, kita benar mengatakan menyembah kepada Allah, kita mengatakan Tuhan kita Allah, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita akan mengupas sedikit daripada kajian minal munjiat, daripada perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mencuplik daripada kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah karya Al-Imam Al-Habib Al-Qutbil Irsyad wa Ghusul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Sahibur Ratib Al-Haddad, yang mana beliau di sini menjelaskan daripada bab minal munjiat, perkara-perkara yang bisa menyelamatkan
diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yakni adalah asyukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah juga menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menambah kenikmatan tersebut, menambah apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi wala in kafartum, jikalau kalian mengkufuri nikmatnya Allah, kalian tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak sabar dengan apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, lasyadid, sangatlah pedih. Maka dari itu, di situ ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya kita menjalankan kehidupan di muka bumi ini pasti ada yang namanya kesusahan, pasti ada yang namanya kerepotan. Pokoknya berbagai macam masalah pasti ada kita hadapi. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala menguji diri kita. Seberapa sabar kita terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi berbagai macam kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji diri kita, seberapa syukur hambaku kepadaku dengan apa yang telah aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari berkumpul bersama dengan sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan begini, man u'tiya fasyakara, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun itu, diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, apapun itu, kemudian dia bersyukur. Kemudian wa betulia fasabara, barang siapa yang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabara, dan dia mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wazulima faghfara, barang siapa dia menzolimi orang, dizolimi oleh orang, faghfara, tapi dia memaafkan orang tersebut. Kemudian wazalama fastaghfara, barang siapa yang dia melakukan kezaliman, kemudian dia minta taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah mengatakan begitu, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Barang siapa yang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Barang siapa yang dia dizolimi, dia memaafi. Barang siapa dia menzolimi, dia minta maaf dan dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa sakata alaihi salatu wassalam. Setelah mengatakan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Sehingga diamnya tersebut menimbulkan pertanyaan daripada para sahabat. Faqalu, "Malahu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, maksudnya apa? Itu apa? Ditanya kembali oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka lah orang-orang yang tadi yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, diberikan ujian, dia sabar, dia dizalimi, dia memaafi, dia melakukan kezaliman, dia meminta maaf. Mereka lah orang-orang yang aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, mereka lah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada kita, liyattakhid ahadukum lisanan zakiran wa qalban syakiran. Jadilah kalian orang-orang yang memiliki lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memiliki hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan kita kenikmatan, memberikan kita karunia taufik, hidayah serta inayah, sehingga kita selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan kita makin istiqomah melanjutkan ibadah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang barokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang luas. Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fid dini wad dunya wal akhirah, diridhai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mungkin sekian dari kami. Jangan lupa saksikan terus kajian kita selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kita bermanfaat, yang bisa memberikan kita manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.